adalah bagaimana ada beberapa bentuk-bentuk kepemilikan dalam bisnis. Jadi semuanya berdasarkan daripada badan hukum yang ada, yang umumnya sih rata-rata CV ataupun PT di sini. Kita bisa mengetahui bahwa untuk mengawali daripada sebuah konsep bisnis, kita perlu mengenali ataupun memiliki sebuah rumah. Biasanya kalau misalnya yang sudah konsepnya besar ataupun yang modalnya sudah besar, biasanya yang memiliki sebuah kepemilikan usaha itu sebuah rumah ataupun wadahnya. Di sini kepemilikannya mempunyai ada kelebihan dan juga ada kekurangannya pastinya. Nah, badan usaha itu pasti namanya badan usaha secara yuridis ataupun hukum dapat mengetahui kita mempermudah kalau misalnya ada masalah di dalamnya. Biasanya memang kepemilikan badan usaha itu memiliki sebuah wadah untuk mengetahui bahwa ada misalnya permasalahan terhadap hukum atau permasalahan terhadap klien atau merek di sini. Jadi dapat kita ketahui. Intinya dua sumber ini ada bentuk usaha dan jenis usahanya tergantung daripada keinginan kalian dan juga ada kategorinya. Biasanya ya syarat-syaratnya sih gampang, hanya CV dan juga apa sih visi misinya, lalu tujuannya, intinya kalian terhadap lawyer ataupun pengacaranya nanti bagaimana mungkin namanya atau yang punya NPWP sebagai owner di situ. Di sini ada bentuk usaha yang terdiri dari biasanya CV atau PT ataupun jenis usahanya berdasarkan daripada otomotif, konveksi ataupun kuliner di sini. Langsung aja di sini mungkin bagaimana struktur sebagai bentuk-bentuk saya lihat. Nah, organisasi bisnis itu banyak sekali keuntungannya. Bisa kita lihat di sini kalau kalian lihat dalam proses di sini mempunyai banyak dari segi kita lihat yang mempunyai usaha dagang ataupun ini yang sudah swasta, ada BUMN. Kalau yang misalnya negeri mungkin ada yang negeri di sini, ada yang Persero atau Perum Pegadaian mungkin bisa salah satu atau juga koperasi. Makanya kalau misalnya ada sebuah di sini kayaknya nggak ada sih ya. Biasanya itu kalau ada di itu diambil alih koperasi kayak semacam percetakan, karena kan skripsi semuanya nggak boleh keluar, semuanya dialih mahasiswa, nggak boleh jajan di luar misalnya, semua dialih oleh koperasi tersebut. Jadi mau beli pulpen, mau beli penggaris, semuanya sudah diakomodasi oleh koperasi. Nah, fotokopi, penjilitan, ataupun skripsi, KKP, bisnis. Makanya kalau kalian ke kampus-kampus ada, jadi memang nggak boleh keluar ataupun memang dia ada wadahnya di situ. Dan berbadan hukum, karena memang kalau nggak berbadan hukum sulit kalau misalnya ada problem atau masalah. Mungkin di tempat kalian gitu, misalnya koperasi karyawan, tapi ada penjaminnya di sini, mungkin ownernya atau pemiliknya, jadi bisa masuk seperti apa tuh yang jasa-jasa kayak kredit motor, mobil, dia bisa asal ada tanggung jawab ownernya di situ, ataupun ada strukturnya yang mengetahui di sini. Tapi kebanyakan sih koperasi kita banyakkan ada yang nggak berbadan hukum, karena memang di sini walaupun memang ada simpanannya, ada ya biasanya ada yang dipotong per bulan oleh karyawannya untuk di situ.
Nah juga ini CV atau PT di sini yang biasanya umum kita pakai. Nah, ini salah satu bentuk kepemilikan salah 6 pokok yang biasanya ada ataupun kalian secara umum sering kalian jumpai. Yang pertama itu perseorangan ataupun biasanya dia usahanya didirikan oleh izin satu orang ataupun beberapa orang di sini. Dari segi pemodalan pengusahaorangan dapat juga sebagai mungkin pinjam ataupun kredit di sini. Jadi memang usaha itu nggak semuanya pure daripada modal, kadang juga ada kredit. Ada juga tanggung jawabnya akibat dari pelunasan ataupun dari kredit itu mungkin ya kita bisa 50-50 50% di sini. Syarat-syaratnya ya sama seperti PT ataupun CV biasanya ya kalau kalian semuanya lawyer ataupun NPWP ya KTP yang ada. Ini keuntungannya sih dapat dilihat ada Nah, ciri-cirinya kalau kalian mungkin sering kalian jumpai itu mungkin hampir persis seperti kalau trennya bahasa ngetrennya itu kayak yayasan dia dimiliki oleh seorang individu, lalu permodalannya biasanya memang relatif kecil karena memang tergantung daripada orang tersebut. Sistemnya juga sangat sederhana, yang penting dia berjalan juga. Kelangsungan usahanya juga bergantung daripada kepemilikan modal tersebut. Kalau makanya kan ada istilah yayasan itu memperkaya diri ya. Kalau kalian sekolah mungkin anak-anak kalian sekolah di yayasan tertentu ada yang biayanya kok dikit-dikit biaya sekolahnya karena memang dia di yayasan. Kelebihannya juga keuntungan juga diterima sendiri, pajaknya rendah karena memang beda dengan yang lain, lalu organisasinya juga murah ataupun sederhana di sini. Kalau kekurangannya di sini biasanya tanggung jawabnya terbatas karena memang satu orang aja, kelangsungannya juga 50-50, kita belum tahu sumber keuangannya juga semuanya terbatas. Ibaratnya ini perusahaan perorangan di sini. Kalau ini firma suatu badan usaha yang memiliki didirikan 2 orang atau lebih, biasanya pria persekutuan, ada yang aktif atau juga yang tidak, tergantung daripada dia mau jadi apa di sini. Kalau keuntungan kelemahannya sih biasanya ya hutang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi ataupun anggota-anggota yang ada. Makanya kan kebanyakan ada perusahaan yang tahu-tahu dia kalau tahu-tahu banyak hutangnya gara-gara perusahaan, apalagi sekarang nih masa COVID seperti ini, banyak kan teman-teman kalian yang baru masuk ataupun baru kontrak ternyata udah lengser gara-gara itu dia terlalu banyak, waktunya sampai 2 tahun minimalnya. Kan kemarin 1 tahun estimasinya, bahkan sekarang ada varian baru ya yang itu semakin mempersulit lagi berat. Tanggal 24 besok nih kalau jadi sih ada PPKM level 3 ya. Udah mulai dibatalin resmi. Alhamdulillah sih dibatasin. Ya colok-colok masih sih katanya. Well, yang mencolok-colok kayaknya kemarin teman saya ke Lampung aja harus dicolok-colok dulu. Iya ya, kalau peraturan itu ya. Ya, di situ ya bagaimana keanggotaannya. Nah, firma ini mempunyai beberapa kategori jenisnya. Kalau ini firma dagang, biasanya yang kalau kalian itu seperti fans ataupun sepatu, dia Nah, dia di sini kategorinya sebagai pembeli ataupun penjual aja. Lalu di sini ada firma dagang yang khusus bidang hukum ataupun akuntansi, konsultan. Jadi mempunyai manajemennya ataupun di sini kalian bergerak di bidang
pendidikan ataupun konsultan akuntansi, konsultan IT biasanya gitu. Kalau yang general partner tuh biasanya bekerja sama orang lain, firma terbatas biasanya dia secara umum mempunyai definisi di mana semua anggota atau sekutunya berada di dalam tidak luasa ataupun memang dia eh, apa namanya contohnya banyak sih. Nah ini yang banyak kalau kalian jumpai di lapangan ataupun di tempat apa namanya umum, secara umum CV ini secara real itu banyak, lebih mendingan CV mungkin daripada PT. Mungkin kalau PT modalnya terlalu besar, tapi kalau CV kita bisa ya beberapa persennya saja. Di sini ada sekutu komplementer. Di sini orangnya bersedia memimpin tapi tidak dalam struktur, biasanya ada modalnya aja, ataupun komoditer, dia bertanggung jawab secara terus, dan juga dia menyetor, biasanya yang pendiri awalnya dia. Namanya CV itu kebanyakan untung sih, karena memang dia usahanya juga karena modalnya juga 50 ataupun 25 cukup, dan juga dia memiliki beberapa orang di dalam organisasi tadi itu legal pastinya, karena memang ada badan hukumnya, dan juga yang diperbolehkan WNI, WNI asing juga masuk biasanya. Ada juga yang pasif dan juga aktif di sini, makanya kalau kalian pasif ya paling hanya memodalkan dan juga lihat laporan keuangannya aja. Kalau keuntungan kelemahan sih kebanyakan kita bicara kelemahannya aja, kalau untung pasti lebih enak, karena kelemahan itu biasanya tanggung jawabnya antar organisasi banyak ya, namanya kan watak orang dengan sikon yang ada biasanya kebanyakan struktur, apalagi perusahaan kalian yang kalau misalnya pemegang saham itu mau ngetok palu aja harus rapatnya berapa kali. Bahkan kemarin ada yang demo buruh tuh, kalian ingat nggak yang sampai wali gubernur ya turun tangan kalau misalnya buruh masih mau naik-naik aja, ya udah cari aja yang lain, sampai dia ya memang UMR-nya udah berapa sekarang, 47 atau hampir 5 ya, enggak sekarang belum 43 kalau yang Tangerang, 4, belum 43 ya, beda jauh sama Jakarta ya, apalagi sekarang tuh ya yang kemarin ada captionnya di Instagram Tangerang, sampai mungkin saking kewalahannya kali gubernur kita, dia samping puyengnya karena tuntutan terus, karena aspirasinya yaitu lebih baik cari yang baru aja daripada dia problemnya. Emang setiap tahunnya sih ada yang ikut serikat di sini, ada yang PT, rata-rata swasta ya, perbankan atau PT, banyakan PT ya di sini. Ada instansi bank, apa PNS. Kalau PNS udah anteng-anteng aja nih ya. Oke, jadi di sini bagaimana ya, ini rata-rata kelangsungan hidupnya juga memang tidak dijamin, karena memang yaitu pergerakannya berdasarkan biasanya modal yang masuk, ataupun kalau misalnya itu konveksi yang masuk, kalau misalnya nggak ada orderan ya memang CV itu lemah. Dan banyaknya konsultan IT tuh, kayak teman-teman saya banyak ikut bikin CV baru. Misalnya kalau kalian nanti setelah dapat Eskom lalu bikin kayak semacam printer, ataupun kita proposal ke perusahaan. Biasanya perusahaan itu printer segala lain semuanya itu nyewa, dia nggak mau ngambil alih, tapi dia kemarin teman saya itu awalnya kecil-kecil, sekarang saking banyaknya sampai keteteran, karena memang dia ngerti dengan ini, dia ngambil di hardcore dulu, mungkin setelah persennya gratis berapa dulu gitu dia, lalu dia buat sebuah CV.
Nah kalau yang ini udah strukturnya sudah besar, PT itu perseroan terbatas, tapi ada yang TBK, ada yang belum. Kalau TBK itu udah laporan keuangannya, nanti kita bahas di akhir, itu sudah diaudit dan juga sudah dipublish di bursa namanya. Itu udah real ibaratnya. Tapi kalau ada yang PT memang duplikat di sini. Jadi memang kalau kalian lihat di jam sostek, biasanya lihatnya di Kemenker atau slip gajinya ada yang dibedakan di situ. Biasalah permainan perusahaan yang belum UMR tuh kayak gitu, supaya takut takut kena kasus biasanya. Dia ada campur tangannya di situ. Kalau ada ketika kita lihat di mana, kalau mau lihat kalau lihat jaminan hari tua gitu di jam sostek ya, BPJS. Nah itu ada slip gajinya, kadang ada yang beda sama yang kita didapat. Biasanya ada perusahaan emangnya kayak gitu, bandel. Setelah diaudit nanti, kalau zamannya Anies dulu ada yang laporan, tapi yang laporan itu yang repot karena memang sistemnya yayasan, semua yang dibawa sama dia habis dihabiskan atau semuanya dilengsarkan. Memang repotnya di situ karena memang birokrasi, kembali lagi. Nah ini ada peraturan juga dari pemerintah, Orde Baru ini mempermudah bagaimana pembuatan PT itu, dari mulainya minim 50, mungkin bisa disetorkan 12 ataupun 13 juta, yang penting berjalan. Maunya pemerintah sih sekarang harus banyak orang yang membuat seperti ini. Kalau dulu kan harus berapa dulu, tapi sekarang setorannya tergantung daripada kebijakan. Ciri-cirinya sih ya tadi mungkin yang dibedakan itu, kalau yang ini kayak semacam ini sudah TBK PT-nya. Nanti kita bahas bagaimana yang PT yang sudah go public namanya, itu yang sudah mungkin belakangnya ada TBK. Kalau kalian PT-nya udah TBK, itu udah laporan keuangannya udah ada di web, jadi bisa kita analis. Biasanya orang-orang ekonomi yang akuntansi untuk survei atau untuk penelitian dia. Nah, ini PT itu ada beberapa kategori. Tadi seperti ini PT perseroan terbuka yang sudah go public kayak semacam ini, yang sudah IPO dan juga bisa dibeli sahamnya oleh masyarakat luas. Untuk apa? Untuk permodalan biasanya. Jadi modalnya itu daripada saham-saham tadi. Atau yang PT tertutup biasanya modalnya itu sudah dikategorikan seperti Sinarmas, Lipo Group, Bakri, salah satunya ini. Jadi ada modal-modal atau biasanya pengembang nih, udah ada anak-anaknya, udah walaupun dia memang masih ada sebagian persen sahamnya dijual untuk masyarakat. Nah, ini kalau yang ini PT kosong biasanya ya ada namanya doang, setelah dicek survei kosong, dia nggak ada dan juga nggak ada organisasinya. Banyak kan seperti itu kalau kalian dapat lamaran kerja ataupun di job street itu ya, ketika survei langsung dia nggak ada. Hati-hati, makanya hati-hati survei dulu, jangan langsung diterima. Masa iya lewat WA doang sih, nggak mau nelpon kita, nggak mau ini. Secara konteks sih hati-hati. Makanya kalau di job ataupun di online kayak gitu, yang ditakutkan seperti itu. PT-nya nggak jelas, ini nggak jelas, ternyata MLM. Tapi dia mengkategorikan di sini PT. Kalau ini PT domestik, jadi yang sudah terdiri dari penjelasan ataupun operasional. Kalau yang ini masuk ke PT perseroan, mungkin bekerja sama dengan BUMN ataupun negeri, kayak perbankan juga kan termasuknya PT, tapi memang dia kategorinya sudah perseroan. Kalau ini asing, sudah investornya dari asing, jadi kategori PT asing, ataupun dia orang luar seperti bank-bank yang dari luar, Mayapada, terus apa yang OCBC ya,
itu tergantung PT juga. Nah ini yang paling enak, BUMN ataupun sekarang ASN ya, salah satu lembaga organisasi juga dalam bisnis. eh, Dia semua asetnya atau yang dimiliki oleh negara. Adapun modalnya memang bergerak untuk berasal dari kekayaan negara ataupun dari disetorkan ke negara cabang-cabangnya. Jenisnya juga ada perseroan dan perum. Kalau misalnya persero itu biasanya BUMN yang terbentuk dari persero terbatas dengan modalnya yang seluruhnya atau memiliki 51% milik negara. Jadi seluruhnya bisa pembagian sahamnya dari kalau kalian lihat tuh ada dari masyarakat, ada dari investor dan juga ada dari negara. Makanya tergantung pembagian di sini. Selain itu, Persero juga memiliki tujuan lain yaitu menyediakan barang-barang atau jasa dengan kualitas tinggi. Biasanya kualitasnya kalau udah punya negara bagus ya, kayak semacam kayak bank-bank aja sekarang berlomba-lomba semua ya. Semuanya berlomba-lomba dan semuanya mencari nasabah yang benar-benar berkualitas. Kayak BCA bersaing dengan tiga bank ini dan juga tiga bank ini bekerja sama kayak semacam asuran kalau yang syariah ya sekarang BSI ya, kalau dulu namanya bukan BS itu kayak bank satu-satu kan, kalau sekarang dijadikan kategori satu dan juga memang dia lebih bagus sekarang kalau emang syariahnya. Kalau dulu kan muamalah doang ya, muamalah terus memang yang kategori syariah kalau memang mau yang ke arah Islami. Kalau ini perum biasanya kayak semacam perum pegadaian ataupun perum apalagi PJKA masuk ya, PJKA masih perum apa persero? PTKI mas. Bukan yang kalau PJKI ya salah satu juga masuk ke perum. Yang BUMN jenis ini biasanya mempunyai tugas pokok untuk melayani ya, tadi saya bilang kayak semacam pegadaian kepuasan apa motonya pegadaian menyelesaikan tanpa masalah ya. Kalau mau aman ya pegadaian aja, bunganya itu daripada yang biru sama yang merah tuh dananya memang 10% atau berapa, apalagi pinjol janganlah. Kalau ini udah ataupun yang mau nikah bisa mengirim LM-nya dia, logam mulianya lagi murah sekarang nih, lagi murah, mumpung lagi murah bisa transaksi untuk 3 sampai dulu saya mainannya kayak gini, mau nikah 2 atau 3 tahun saya beli LM yang banyak. Setelah 2 tahun 3 tahun alhamdulillah bener. Memang kayak gitu modalnya kalau kita nyimpen duit terlalu lama 5 sampai 6 tahun 5 sampai 6 tahun 3 sampai 5 tahun itu perkembangannya nggak kayak kita nyimpen emas itu. Makanya saya kasih trik kalian yang mungkin yang mau jangka ke depan 3 sampai 5 tahun mau perkembangannya mau tinggi yaitu antara emas dan juga saham biasanya. Kalau deposito saya bilang masih kalah. Saya udah nyobain bener-bener kalau LM waktu itu saya beli 2 jutaan, pas saya jual 5 jutaan. Itu sekitar berapa 10 sampai 15 gram padahal. Sekarang harganya udah 1 gramnya 4 juta ya, 4 juta atau 5 juta tuh masuk. Kalau dulu masih 2 jutaan. Makanya kalau yang mau investasi logam mulia hati-hati, kecil soalnya. Kecil banget itu, 5 gram aja kecilnya bukan main. Kalau jatuh ya udah carinya susah. Kayak itu salah satu trik aja untuk kalian mungkin yang mau beli rumah atau beli mobil, bisa salah satunya. Nah ini koperasi juga tadi saya bilang harus ada berbadan hukum ya sesuai daripada peraturan Undang-Undang Nomor 2. Oh iya mohon maaf, ada yang maju nggak hari ini? Nggak ada presentasi.
Kalau nggak ada ya udah lewatin. Ini adalah koperasi salah satu berbadan. Nah, jenis-jenis koperasi ini ada beberapa kategori. Jadi di sini ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Biasanya yaitu tadi saya bilang kalau ke kampus-kampus ataupun ke tempat-tempat swasta ada. Di tempat saya juga ada bagaimana koperasi yang dibimbing oleh karyawan-karyawan. Itu untuk makan ataupun untuk nyari modal tambahan biasanya. Ini koperasi simpan pinjam salah satu koperasi yang bergerak dalam latar belakang simpan pinjam. Jadi kalau misalnya mau minjem misalnya global ini menyediakan khusus untuk karyawan-karyawannya. Nah, ini koperasi simpan pinjam ini bunga. Kalau Asia terlalu luas. Ada 5.000 mahasiswa, 5.000 orang. Puterannya repot tuh. Kalau karyawan kan udah kedetek berapa. Nggak mungkin penambahannya kayak mahasiswa. Ada juga mungkin koperasi mahasiswa. Tempat saya aja untuk modal ini buru-buru dia karena memang dananya dari yayasan sekian misalnya, yaitu untuk sirkulasi pemutarannya itu simpan pinjam, dan bunganya biasanya dia ngikutin kur dari bank-bank. Misalnya dari bank sekitar 3 juta per bulan, nah dikurangin kayak semacam 2.800.000 atau gitu. Jadi dia benar-benar untuk karyawan lebih enak. Tapi karyawannya kebanyakan ngambil dua, di luar dan di dalam biasanya. Dia kalau mau sini. Nah, ini memang itu gunanya untuk mensejahterakan karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Koperasi produk dan juga produsen di sini biasanya koperasi untuk bergerak di bidang kegiatan ekonomi untuk kebutuhan semacam tempat kalian RT RW-nya aktif, kayak pemasyarakatnya untuk bikin kopi, bikin makanan-makanan untuk produksi, dan yang belinya ya warga-warga sekitar di situ. Jadi bidang kegiatannya untuk kesenjangan ekonomi. Nah, ini yang jasa, bagaimana koperasi jasa itu yang berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa, kayak semacam tadi salah satunya koperasi HUM, mungkin salah satu ada, lalu konsultan akuntansi, dia punya salah satu koperasi, ataupun masyarakat umum yang penyedia untuk jasa seperti konveksi ataupun apalagi jasa-jasa, ya pokoknya tentang jasa ya. Ini ada beberapa contohnya seperti kalau kalian lihat koperasi angkutan umum, koperasi untuk pengurus dokumen. Ini terakhir adalah koperasi untuk serba usaha. Bagaimana koperasi di sini kegiatannya usaha berbagai jenis ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya. Dan ini biasanya ada di daerah-daerah ataupun di tempat-tempat kayak misalnya paguyuban petani ataupun paguyuban. Ya biasanya kalau di daerah tuh paguyuban tuh. Jadi dia serba apa aja usahanya, dan itu memang untuk kembali lagi kas, misalnya kas daerah atau kas usaha di sini. Lalu kalau di masyarakat kita biasanya itu kalau misalnya untuk kebutuhan tenda ataupun kebutuhan RT/RW itu menyediakan kan, nah itu mungkin salah satu juga badan usaha untuk kesejahteraan ekonomi di wilayah ataupun daerah. Nah ini yang tadi saya masuk adalah sebuah go public, itu adalah penawaran umum ataupun seringkali ekspektasi perusahaan yang sudah berkembang ataupun dia
ingin melebarkan sayapnya ke internasional. Di sini memang syaratnya atau banyak sekali. Kayak kemarin aja yang Bukalapak, baru Bukalapak itu memang perusahaan lama ya, tapi baru. Dan tadi kayak ada produk chat, lalu perusahaan yang belum lama ini rencananya Gojek nih akan ekspansi ke internasional atau ke go public dia. Tapi mungkin tahun depan, karena memang setiap bulannya itu ada 3 ataupun 5 perusahaan, bahkan kalau bisa ya lebih, makin banyak ekspornya keluar. Dan ciri-cirinya untuk menjual biasanya saham ataupun dia ada peraturan pasar modal di sini. Kalau di Indonesia ya lebih ke arah ke BEJ atau BEI atau sini. Jadi GoPublic itu sebuah perusahaan swasta, kayak negara juga bisa. Di sini dia harus IPO ataupun Initial Public Officer. Offering di sini bagaimana dia ada harga IPO-nya untuk kita membeli. Biasanya kalau udah kayak gini kalian udah enak, ini mainannya atau bisnisnya anak-anak muda sekarang. Bagaimana kalau saya punya misalnya BCA itu yang paling tinggi di perbankan ya. Lalu kalau di konsumsi kayak semacam Unilever, walaupun kita nggak kerja di Unilever, tapi saya bisa gaji kalian loh, karena memang saya punya, walaupun saya nggak ikut rapat umum pemegang sahamnya. Tapi kalau kalian punya separohnya kayak Pak Sandiaga Uno, lalu Erick Thohir, itu sudah pemilik, karena dia sudah punya seperempat atau setengahnya saham perusahaan. Makanya kita bisa beli 10 atau 20 lotnya aja, berarti kita pemilik di situ. Kita ngikut rapat ya, walaupun dapat snack ataupun kopi boleh aja. Karena memang kita di sini peran kita sebagai masyarakat untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang sudah ekspor atau yang sudah go public untuk memodalkan biasanya. Kalau udah internasional ini peran kita sebagai masyarakat kembali lagi. Dan juga ketika sebuah perusahaan menjual sahamnya dalam bisnisnya, dikatakan sebuah investor. Nah ini ada keuntungannya, konsekuensinya di dalam go public itu biasanya keharusan untuk keterbukaan. Jadi kayak tadi saya maksud, saya sebagai orang ekonomi harus tahu perusahaan tersebut sampai 5 bahkan 10 tahun ke depan, ke belakang. Kalau ke depan kan belum ada laporan keuangannya. Jadi benar-benar harus real, nggak boleh manipulasi data. Kita bisa ada di situ. Lalu perusahaan untuk mengikuti peraturan pasar modal yang ada ataupun kewajiban-kewajiban. Lalu kewajiban membayar. Nah ini adalah keuntungan kita sebagai pemegang saham, biasanya dapat dividen per tahunnya. Ada juga sih setahun 2 kali, itu kayak BCA, Unilever, BCA setahun 2 kali. Itu lumayan kalau kalian punya sekitar 5-10 lot, bisa ya 2 kali gaji lah ibaratnya kalian gajian. Lalu itu meningkatkan pertumbuhan perusahaan tadi saya maksud. Jadi maunya pemerintah kita, maunya Pak Jokowi kayak ini, kita sebagai investor walaupun kita cuma punya beberapa lot aja. Kalau namanya di saham namanya lot ya. Lot itu satu lembar sahamnya 100. Jadi misalnya cari yang kecek-kecek kayak, bukannya saya bilang kecek-kecek ya, cari yang murah lah. Friend masih di bawah 36 atau ini. Ya itu juga kemarin saya lagi main BKSL, BKTG Bank Danesa tuh kemarin yang ini masih sekitar 300-an 320 sampai ini. Kalau kalian punya itu lumayan juga. Jadi ini mainannya orang anak muda sekarang ibaratnya. Tadi anak muda sekarang ini lagi tren namanya saham dan juga logam mulia. Untuk apa? Untuk biayanya dia jangka panjang, untuk menikah, jangka pendek untuk yaitu sedang. Jadi saya bilang, jadi mereka gampang sekarang, tergantung daripada keinginannya sih sebenarnya. Jadi manfaat untuk perusahaan itu meningkatkan modal. Jadi mau nyari modalnya itu gampang sekarang karena memang udah ada dia
udah mengeksplorasi ataupun dia memilih kayak semacam kayak kemarin Bukalapak aja baru juga buka baru 2 hari aja udah 2 juta orang yang ngantri untuk mendaftar. Tapi setelah 2 hari langsung lengser lagi. Lalu likuiditas pemegang secara cenderung menjadi konsumen setiap pada produknya. Makanya kalau kalian sudah punya, ibaratnya dia sering konsumsi. Karena apa? Peningkatan. Semacam kalian punya, misalnya kalian ikut saham, terus kalian punya Indofood, ya mau nggak mau, seperti kalian konsumsi Indomie terus, ataupun merek-merek Indofood. Lalu menginginkan masyarakat mengetahui nilai perusahaan memudahkan untuk pembelian perusahaan lain di sini. Ini ada manfaatnya. Nah, syaratnya di sini ada seperti kalian tadi saya maksud harus ada laporan keuangannya itu harus sudah diaudit ataupun kita sudah benar-benar tahu. Lalu syarat-syarat administrasinya punya PWP atau ini, ya ini sebagai badan ataupun kalau di RAM sih namanya underwriter seperti BEI ataupun bursa pemegang itunya. Track recordnya, ini Bapak bilang lembaga keuangan, jadi dia pengawas khusus. Nah, ini prosesnya sih ya bisa kalian pahami, baca-baca di sini tahap-tahapnya memang cukup berjelimet kalau memang kalian kan dari orang IT ke orang ekonomi, karena memang ini, tapi banyak juga sih orang-orang IT teman-teman saya ikut main juga. Nah, ini ada proses-prosesnya, tahapan. Lalu ini badan pengawasan pemodalan lembaga keuangan. Jadi ini semuanya dia yang ngawas. Kalau ada yang pinjol-pinjol, makanya yang nggak terdaftar. Nah ini kalian ketik aja webnya ataupun ini dia benar-benar resmi atau tidak. Kan ada pinjol-pinjol yang nakal ya. Ada pinjol-pinjol yang enggak. Kalau yang ada ya dia sudah diawasin. Makanya ketika suatu perusahaan benar-benar naik terus, itu akan di stop, dia namanya dibekukan sementara, tergantung prosesnya di sini. Makanya enggak semua perusahaan nggak mungkin naik terus ataupun sedang di atas track recordnya, enggak. Ini level aja yang perusahaannya kalau kalian lihat di Serpong ya, bisa aja di Serpong kan, Serpong apa man? Di Serpong kalau nggak salah ya, yang kantor pusatnya, yang katanya expertnya BSD Serpong kan ya, tuh keren banget kalau kalian masuk udah kayak mall ibaratnya ya. Kalau kalian kerja di sana ataupun di tempat sana itu. Dan juga dulu sampai mau ngetren, tapi sekarang ya semuanya ada siklusnya. Tahap penawaran biasanya ya paling tidak 5 hari kerja atau proses di sini, ataupun dia menjadi investor sejumlah 150 juta. Tahap pencatatan biasanya di Bursa Efek, yaitu sudah tadi saya bilang ini platformnya ataupun di negara kita ini namanya Bursa Efek di. Nah, itu adalah salah satu bentuk, dan juga yang go public itu sekitar 400-an atau 4.000-an perusahaan. Jadi yang sudah terdaftar semuanya. Apa jangan-jangan yang online ya? Oke, yang online hari ini ada yang presentasi nggak? Jangan-jangan yang online nih. Cek. Tidur tuh. Cek, cek. Halo yang online. Cek. Kelompok yang presentasi malam ini ada yang abang ada yang udah siap? Ada temennya.
Oh ya, tanggal 30 itu kita online apa offline? Tanggal 30 online, untung online ya? Ya biasa akhir tahun. Banyak kan nggak fokus. Kalau kemarin saya kalau offline saya bikin online. Kalau tanggal 30 untung online ya udah. Berarti yang Kamis, yang Jumat ya. Oke, ada pertanyaan tentang bentuk-bentuk usaha atau ada yang ditanyakan? Yang di rumah ada yang ditanyakan? Jangan sinyal lagi. Cek yang sinyal, yang online. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, ya udah kalau nggak ada. Berarti pertemuan ke-9 berarti ini tambah lama ya karena ada yang nggak presentasi. Jadi saya mohon yang online besok disiapkan yang presentasi. Oke, untuk tidak terlalu lama. Atau ada backup-nya yang misalnya nggak bisa ya yang online. Oke, mungkin karena lagi hujan juga di sini, sinyalnya jelek-jelek. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya ini ya. Oke, yang online. Assalamualaikum, makasih Pak.